Jadi video ini saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa mencapai 100 juta per bulan di bisnis online kamu. Ini adalah beberapa tips singkat yang saya jelasin dan pasti sesuai dengan pengalaman yang saya lakuin. Pertama adalah kamu harus mengetahui perkembangan pasar niche yang mau kamu tekunin. Sebelum kamu gegabah menjual produk di kategori niche apapun atau udah membuat toko dan memesan produk yang banyak, kamu harus tahu dulu kategori yang mau kamu tekunin ataupun jual, apakah pasarnya itu tahun ke tahun semakin berkembang atau enggak. Jangan sampai kamu memilih kategori atau niche yang tahun ke tahun demand di pasar semakin menurun. Caranya kemana? Kamu bisa tekan Google, cari sendiri, riset, jangan malas-malasan tuh. Kedua adalah kamu sekarang bingung juga nih, apakah ada cara lain selain untuk mengetahui perkembangan pasar niche yang mau kamu jual? Cari tahu untuk produk-produknya apalagi. Kamu bisa mulai dari passion kamu juga. Misalnya kamu suka peralatan olahraga nih, lalu kamu cari juga peralatan olahraga apa yang kategorinya itu setahun ke tahun semakin banyak demandnya. Udah jelas? Kedua adalah kamu harus masuk di pasar yang minim kompetitor kalau bisa. Kenapa harus minim kompetitor? Kalau semakin banyak kompetitor ataupun kamu masuk ke kategori yang banyak kali kompetitor yang besar-besar, dan kamu tahulah sendiri, rata-rata penjual akan melakukan strategi banting harga. Jika kamu masih pemula, ingat pemula, karena kita masih minim kemampuan, skill kita masih kurang, dan kita tidak mempunyai modal besar, kita terpaksa akan kalah dengan para penjual yang melakukan pembanting harga. Karena mereka itu langsung distributor utama, importer tangan pertama, dan juga langsung dari pabrik. Kamu tidak bisa melakukan perang harga dengan mereka, kamu pasti kalah. Dan ingat satu hal, kamu sekarang memulai bisnis, tujuannya untuk apa? Yaitu adalah mencari keuntungan, net profit. Jadi sekarang kamu melakukan banding harga, iklan dan lain-lain, penjualan kamu tuh tinggi banget, tapi kamu tidak mempunyai keuntungan ataupun marginnya sangat tipis, bahkan akhirnya kamu net profitnya hampir gak ada. Apa gunanya lagi? Itu bagaikan kamu melakukan sedekah juga. Mendingan kamu pergi cari kerja, mendapat keuntungan yang murni bisa kamu kantongin sendiri. Ingat ya, cari di pasar minim kompetitor. Ketiga itu adalah kamu harus setidaknya mengerti tentang marketing atau promosi. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu sekarang jualan entah produk ataupun jasa, kamu tidak akan kabur dari namanya melakukan marketing, promosi. Dan promosi adalah kamu harus membuat satu konten. Jadi sekarang kamu misalnya nih menjual produk online, macam saya sendiri, saya sekarang menjual tikar yoga nih. Jadi saya pribadi juga akan membuat satu konten tentang tikar yoga. Mungkin video saya pergi sewa influencer dulu, melakukan produk saya, lalu saya pergi buat kontennya, lalu saya melakukan iklan terhadap konten-konten tersebut, sehingga orang yang melihat konten tersebut akan terminat untuk membeli produk saya, dan saya arahkan mereka ke marketplace. Itu satu hal. Dan kedua adalah, kalau kamu mengerti marketing ini, maka kamu bisa saya tahu cara juga untuk bagaimana membuat semakin banyak orang datang ke toko kamu untuk melihat produk kamu dan juga melihat toko. Dan keempat adalah, kamu harus setidaknya mengerti fitur-fitur yang ada di marketplace. Jadi ini salah satu syarat pertama juga untuk setidaknya bisa berkembang di dunia online marketplace ini. Kamu mau gak mau harus belajar untuk fitur-fitur marketplace. Kamu harus tahu cara untuk upload produk, optimasi produk, dari cari kata judulnya, upload foto, buat video marketing produk. Kamu harus bisa optimasi toko juga, dan kamu harus mengerti membuat seperti promosi-promosi dalam toko marketplace seperti voucher, promo ongkir toko, paket diskon, dan lain-lainnya. Ini adalah 4 hal setidaknya kamu selalu dulu untuk bisa mencapai penjualan setidaknya 1 juta per bulan. Nah, kamu akan tanya aku nih, kalau saya pribadi udah melewati tahap tersebut, dan setidaknya sekarang per bulan tuh bisa dibilang lumayan penjualan saya. Tapi untuk melewati 1 juta per bulan, ada skill yang perlu kamu pahamin lagi, yaitu adalah bukan 4 hal itu aja yang kamu perlu pahamin, yaitu adalah kemampuan manajemen dalam operasional kamu, terutama dalam penyimpanan stok, bagaimana kamu merekrut karyawan, meng-coaching karyawan, bagaimana kamu membuat satu struktur organisasi, dan kamu harus memahami cara legalitas juga, seperti pemberian kontrak, pembagian gaji, dan lain-lainnya. Itu aja tips singkatnya.